Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rahmanda, siswa Pekmen di kelas Introduction to Machine Learning. Untuk tugas akhir di kelas Introduction to Machine Learning, saya akan membahas tentang prediksi gangguan tidur berdasarkan beberapa faktor menggunakan machine learning. Latar belakang permasalahan yang saya ambil adalah karena gangguan tidur merupakan masalah kesehatan serius yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga sangat penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gangguan tidur sehingga kita dapat melakukan pencegahan dan pengelolaan gangguan tidur. Untuk menjawab permasalahan ini, saya menggunakan metode machine learning untuk membuat sebuah model yang dapat memprediksi seseorang individu itu apakah mengalami gangguan tidur atau tidak. Nah, untuk faktor-faktor yang digunakan untuk memprediksi ada atau tidaknya gangguan tidur ini terdiri dari usia, kualitas tidur, level aktivitas fisik, level stres, kategori BMI, tekanan darah, detak jantung, dan jumlah langkah setiap hari. Selain nanti saya akan mencari model apa yang cocok untuk memprediksi ada atau tidaknya gangguan tidur, saya juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap gangguan tidur tersebut. Nah, untuk melakukan penelitian ini, dataset yang saya gunakan, saya ambil dari Kaggle melalui link berikut ini. Ini link eh, dataset yang saya gunakan pada tugas akhir ini. Selanjutnya, untuk sebelum melakukan eh, pemrosesan pada model, yang saya lakukan adalah melakukan pre-processing pada dataset. Yang pertama, saya melakukan exploring dataset untuk melihat bagaimana bentuk dataset secara keseluruhan. Jadi di exploring dataset ini tujuannya untuk mengenal lebih dalam bagaimana dataset dataset yang kita gunakan pada tugas akhir ini. Oke, di sini terdapat beberapa kolom yang ada di dataset. Yang pertama ada kolom gender, age, occupation, sleep duration, sleep uh, quality of sleep, physical activity level, stress level, BMI kategori, blood pressure, heart rate, daily step, dan sleep disorder. Nah, di sini kita dapat melihat masing-masing kolom itu ada yang memiliki tipe data kategorikal dan ada yang memiliki tipe data numerik. Nah, khusus untuk blood pressure karena penggabungan tekanan darah diastoik dan astoiknya digabung seperti ini, maka saya melakukan pemisahan terhadap data ini sehingga dengan menggunakan kode berikut sehingga nanti hasilnya seperti ini didapatkan kolom yang baru, kolom eh, systolic pressure dan diastolic pressure, sedangkan untuk kolom eh, blood pressure-nya dihapus. Ini kodenya seperti ini. Nah, kemudian untuk data yang bertipe categorical seperti eh, gender, age, gender, occupation, dan BMI kategori itu akan dilakukan one hot encoding, sedangkan untuk target yaitu kolom target yaitu sleep disorder akan menggunakan label encoding untuk merubah data kategorikal menjadi data numeriknya. Selanjutnya, model yang dipilih untuk melakukan prediksi ada atau tidaknya gangguan tidur di tugas akhir ini, saya menggunakan tiga metode yang dibahas di kelas, yaitu logistic regression, decision tree, dan gradient boosting. Nah, karena selain saya ingin membuat modelnya, saya juga ingin mengetahui faktor apa saja yang memiliki pengaruh pada prediksi gangguan tidur, saya meng- menggunakan important feature RFE dan SHP untuk mengetahui eh, fitur-fitur apa saja yang memiliki pengaruh terhadap prediksi gangguan tidur pada ketiga model. Nah, untuk matrik evaluasi saya menggunakan eh, pengukuran akurasi, presisi, recall, F1 score, dan Auroch score.
Nah, untuk kodenya nanti secara lengkap dapat dilihat melalui tautan berikut ini. Nah, setelah saya melakukan analisa dan melakukan pelatihan terhadap model dengan dataset yang sudah disiapkan, didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi di sini ada model prediksi yang saya lakukan adalah model prediksi dengan menggunakan model logistic regression, decision tree, dan gradient boosting. Nah, untuk logistic regression dan decision tree, saya menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama dengan memasukkan eh, semua fitur ke dalam model, dan yang kedua adalah dengan memasukkan hanya fitur-fitur yang terpilih saja melalui important feature dan RFA. Didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa seluruh model yang dihasilkan ini sudah memiliki akurasi prediksi yang besar dibandingkan dengan base modelnya. Base modelnya hanya sekitar 56%. Nah, eh, tapi yang paling tinggi di sini seperti yang terlihat pada tabel adalah model gradient boosting, yaitu dengan nilai rata-rata rata-rata di metrik pengukurannya adalah 96%. Nah, fitur yang paling penting untuk memprediksi gangguan tidur setelah kita analisa fiturnya, yaitu yang memiliki fitur pengaruh yang paling besar terhadap gangguan tidur adalah usia, durasi tidur, kategori BMI, khususnya pada kategori BMI normal yang memiliki dampak paling signifikan pada gangguan tidur. Nah, secara lebih lengkap nanti untuk tulisannya bisa dilihat melalui link Medium yang akan saya share. Untuk feature work di sini yang bisa dilakukan ke depannya adalah penelitian yang lebih mendalam untuk memahami keterkaitan yang lebih kompleks antara fitur-fitur dan gangguan tidur. Eh, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas akhir ini. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.